Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asmara Rosinta. Saya mengajar di SMP Mulia Kencana. Saya adalah peserta uji kinerja yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi pendidikan IPS. Berikut ini adalah bukti keikutsertaan saya dalam uji kinerja, di mana ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan PPG. Demikianlah pengenalan diri saya. Saya persilakan tim penguji untuk menilai video praktik mengajar saya berikut ini. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Ya, ini Ibu sudah mengirimkan ya link Zoom kita pagi ini. Dan jangan lupa kalian juga isi absennya. Oke, apakah suara dan gambar Ibu terlihat sangat jelas? Jelas. Jelas. Terima kasih. Ibu akan memberitahu dulu sebelumnya, yaitu mengenai peraturan pembelajaran di dalam kelas kita. Ya, ini adalah peraturan pembelajarannya. Kalian diharapkan selama pembelajaran, ya peraturan kelas kita ini, yaitu pertama, selama kegiatan belajar berlangsung. Selamat pagi semuanya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu harap, Pagi, Bu. ya, Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya di rumah sana. Sebelum kita mulai doa, ada baiknya kalian memeriksa dulu kerapian dari pakaian masing-masing. Ya, apakah dasinya sudah rapi, kerah bajunya sudah rapi. Ya, terima kasih. Kalau sudah rapi belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita awali dengan doa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ibu persilakan, misal ketua kelas memimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan melaksanakan pembelajaran ya Tuhan, tanpa kekurangan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Michelle sudah memimpin doa pada pagi ini. Kita akan lanjutkan ya, Ibu lanjutkan dengan mengecek presensi. Apakah kalian sudah mengisi presensi semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah mengisi ya? Sudah, Bu. Presensinya Sudah semua, Bu. Semua, Ibu cek dulu. Ternyata presensinya sudah diisi semua ya anak-anak. 10 anak sudah mengisi semua dan sudah hadir di Rumit. Terima kasih banyak ya. Sipana, Jelbert, Prinsesa. Wow, rajin-rajin semuanya ya. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua ya untuk tetap melakukan protokol kesehatan walaupun sekarang ya kalian ada di rumah ya, tetapi mengingat sekarang pandemi ya, terutama virus varian Delta ini semakin merebak ya di Jakarta. Ibu harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M bahkan 5M ya. Kalian harus melakukan games dulu ya. Semuanya ya, kita bermain games dulu. Nah, ya, ini games kita. Apa gamesnya? Yaitu siapa cepat Dia dapat. dia dapat. Ya. Dengan suara yang lantang, yang nyaring. Kemudian kita tebak gambarnya. Lalu siapa yang paling cepat menebak dia juara? Siapa Baca yang... buku di perpustakaan. Iya, betul. Membaca buku di perpustakaan. Mau ekspor-impor melalui jalur laut. Jangan. Iya, apa siapa itu? Sudah semangat? Sudah nggak ngantuk? Enggak. Sudah, Bu. Iya. Sip. Nah, Ibu tanya, kira-kira materi apa ya kita di minggu lalu? Soal pengertian ruang. Pengertian ruang. Wah, pintar sekali ya, Prinsesa, Leo. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian dalam materi ini, materi awalnya ya, kompetensi awal kalian tentang interaksi antar ruang, Ibu akan memberikan kalian soal pretest. Ya. Silakan kerjakan soal pretestnya, Ibu berikan waktu 1 menit. Ya. Ini soal pretestnya, anak-anak boleh
kalian jawab. Ya, 2 lagi. Tidak masalah ya anak-anak dapat nilai 20, 60, 40 karena ini adalah mengetes kemampuan awal kalian ya mengenai materi interaksi antar. Gambar apa ya? Apa yang mereka lakukan? Nah, kaitannya dengan materi kita. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Bu. Hubungannya Itu sangat menguntungkan karena pedagang membutuhkan uang terus hariannya dan yang membeli itu memerlukan kebutuhan untuk makan. Iya, betul. Karena adanya melakukan perpindahan-perpindahan, melakukan interaksi di dalamnya ada hubungan gitu kan ya. Hubungannya apa? Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya, kalian bisa lihat ya. Di sini kalian nanti diharapkan jika melakukan pembelajaran ini dengan benar dengan model program based learning yang benar, kalian nanti mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang dengan baik. Lalu kalian mampu menyajikan hasil laporan diskusi berupa peta konsep, mind mapping mengenai pengaruh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terhadap interaksi antar daerah atau kota saat ini. Yang terakhir adalah, kemudian kompetensi dasarnya adalah nanti kalian ya akan memperoleh KD 3.1 dan KD 4.1 ya, yaitu 3.1.2 menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, 3.1.3 mengidentifikasi contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia, 3D 4.1 di sini nanti kalian indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.1.1 menyajikan hasil laporan. Nah, nilai-nilai karakter yang nanti diharapkan akan ada di diri kalian yaitu religius, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, seberapa penting sih kita mempelajari materi ini, kompetensi ini? Bisa mengetahui tentang antar ruang, Bu. Iya. Kompetensi ini sangat penting ya. Kenapa? Di sini kalian akan memperoleh 3 hal. Coba ya, 3 hal. Yang pertama kalian mengetahui ya inilah pentingnya kompetensi pagi hari ini yaitu pada materi interaksi antar ruang. Nah, anak-anak, ini adalah materi garis besarnya ya mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, kita kan sudah belajar pengertian ruang hari ini tentang interaksi antar ruang. Nah, yang kita pelajari adalah pengertian interaksi antar ruang. Kemudian contoh interaksi antar wilayah ya yang ada di Indonesia ini Bu Rara memberikan garis besarnya ya lewat peta konsep. Nah, kemudian kalian juga nanti bisa di sini juga dipelajari interaksi keruangan yang terjadi di wilayah maksudnya wilayah sekitar kita, wilayah Indonesia, apa yang terjadi kita bisa tahu interaksi antar ruangnya. Lalu kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ya, inilah garis besar dari materi kita hari ini. Nah, model yang dipergunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini adalah model pembelajaran di mana kalian diminta untuk berdiskusi, kemudian memecahkan masalah. Kalian mencari kira-kira solusinya apa sih, ya. Kemudian kalian bekerja sama, ya. Lalu kalian buat laporannya. Waktunya ditentukan nanti oleh Ibu Rara. Ya, diharapkan semuanya aktif dalam bekerja sama, dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian penilaiannya adalah, ya. Dan teknik nilainya ini ada 3 ya anak-anak, 3 aspek. Yang pertama sikap, terdiri dari spiritual asosiasi, bagaimana cara kalian menanggapi presentasi kelompok lain, kemudian bagaimana tampilan kalian dalam presentasi dan hasilnya pastinya hasil presentasinya seperti apa. Ya, inilah teknik penilaiannya. Ini adalah rubrik penilaian kinerja prosesnya diskusi. Nah, ini ya, kalian biar tahu formnya seperti ini ya. Kemudian ini rubrik penilaian produknya, lalu lembar kinerja presentasinya, ya Ibu akan buat lembar observasinya, ini penskorannya, ya. Jadi itulah teknik penilaian. Ada pertanyaan sampai sini?
Sebelum kita melanjutkan? Ya, Tidak, ada. Bu. Tidak. Ya, terima kasih ya. Berarti sudah mengerti semua ya, anak-anak? Ya. Ya. Kalau sudah mengerti semua, Ibu akan menjelaskan ya materi kita pagi ini dengan singkat saja. Yang pertama adalah kalian bisa melihat gambar ya. Yang sebelah sini adalah gambar para petani Tuban, di mana daerah Tuban adalah penghasil beras. Jadi dengan kata lain, bisa kita simpulkan interaksi antar ruang adalah tempat tinggal dan tempat berinteraksi antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, di mana di dalamnya ada ya, interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh-contoh interaksi antar ruang di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah ini adalah gambar nih orang ngapain ya di sini ya. Nah, ini adalah gambar satelit Palaparing Timur. Ya, pernah dengar ya? Satelit Palapa itulah yang menyediakan komunikasi ya, yang menyediakan komunikasi di Indonesia ya, di mana ternyata ya komunikasi ini sangat berguna untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya di daerah barat, Indonesia bagian tengah, tetapi sampai dengan daerah Indonesia Timur. Ya, Palaparing dibuat. Nah, ini contoh interaksi antar ruang. Jadi antar ruang itu tidak hanya manusia yang berpindah, tetapi juga dari segi komunikasi juga bisa saling melakukan perpindahan. Contohnya bagaimana, Bu? Saya di Jakarta, saya bisa melakukan perpindahan atau melakukan perpindahan komunikasi atau melakukan interaksi antar ruang sama saudara saya misalnya yang ada di Papua. Jadi saya nggak harus ke Papua, saya cukup video call aja, saya sudah melakukan interaksi antar ruang. Ya, kemudian puskesmas, ya. Kenapa puskesmas? Ya biasanya puskesmas ya yang berada itu di dekat masyarakat ya, artinya supaya bisa terjangkau dengan baik ya oleh masyarakat sekitar. Puskesmas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Ini kebetulan puskesmas apa nih anak-anak? Oh, Cengkareng. Iya, Kecamatan Cengkareng berarti disediakan untuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan Cengkareng. Biar gampang, biar masyarakatnya bisa mendapatkan fasilitas pengobatan dengan cepat, nggak perlu jauh-jauh perginya, ya seperti itu. Kemudian 3 bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah, ya itulah 3 bentuk interaksi antar ruang. Lalu yang terakhir adalah 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, kemudian kesempatan antara atau intervening opportunity. Maksudnya apa sih Bu dari gambar ini? Aku nggak ngerti. Ada yang putus. Yang terakhir adalah kemudahan transfer atau transferability. Nah, ya ini juga kalau tidak ada, sudah mengerti semua? Ngerti. Sudah, Bu. Yakin? Ya. Ngerti. Ya, oke. Kalau sudah yakin, jangan lupa sebentar lagi kita akan melakukan diskusi. Ibu untuk kalian melihat NHALT-nya ya, dan juga LKPD-nya jangan lupa ya dilihat. Kalau tidak percaya ya coba dilihat. Nah, ya apa yang kalian lihat ya, maksudnya dari yang kalian perhatikan dari gambar ini, kira-kira permasalahan apa sih yang ada pada gambar ini? PPKM, Bu. Jalanan ditutup. PPKM. Betul. Ih, pintar banget. Apalagi? Bisa langsung tahu PPKM, hebat banget. Keren. Soalnya kan lagi rame-ramenya, Bu. Ya, yang benar PPKM. Nah, kira-kira kalau dari PPKM ini, gambar PPKM ini, permasalahan apa sih yang timbul pada masyarakat kita, Nana? Motor gitu. Gak bisa ke daerah lain, Bu, karena jalannya tutup. Tidak bisa. Berarti tidak bisa melakukan mobilitas ya? Apalagi nggak bisa ke daerah lain. Betul. Semua jalan tutup. Jalan ditutup. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, coba kalian buat beberapa pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa yang ditimbulkan dari hal tersebut? Apa itu PPKM? Ya, betul.
Siapa yang jawab itu? Ya. Keren, Leo. Apalagi? Kenapa harus ada PPKM? Mengapa harus ada PPKM? Maksudnya dengan kaitannya dengan interaksi antar ruang? Dampaknya PPKM, Bu. Dampaknya PPKM. Dampak PPKM terhadap apa, Nak? Terhadap Kota. mobilitas antar kota. Nah, Ibu benerin dikit ya. Dampak dampak PPKM bagi interaksi antar. Antar daerah kota dan kota. Iya, betul. Itu satu. Jangan lupa tuh. Ya, ditulis. Kedua tadi yang pertama Apa PPKM? itu PPKM. Yang kedua apa dampak dari PPKM bagi interaksi antar daerah atau kota saat ini. Yang ketiga, Mengapa PPKM berpengaruh terhadap interaksi antar daerah atau kota? pinternya Prinsesa, mantap. Ya, betul. Tulis. Ketiga, mengapa PPKM berpengaruh terhadap interaksi antar daerah atau kota pada saat ini ya? Ya. Tambahin ya. Ibu tambahin ya pada saat ini. Yang keempat, ada nggak? Bagaimana cara mengatasi dampak dari PPKM tersebut, terutama bagi mobilitas kota, interaksi antar kota saat ini? Wah, keren banget ya. Ibu bagi kelompoknya sama seperti minggu-minggu lalu pertemuan kita ya. Ini kelompoknya, kelompok kuat, Aurelia masih ya, Leonardo, Vincent, Engelbert, Ivana, kelompok hebat atau kelompok 2, Prinsesa, Evelyn, Brian, Michelle, Matthew. Nanti kalian silakan masuk ke dalam breakout room yang akan Ibu buat ya untuk kalian. Kemudian kalian berbagilah tugas, siapa yang sebagai ketua kelompoknya, siapa nanti bagian presentasinya, siapa yang bagian buat membuat hasil laporannya, yang buat peta konsepnya. Kalau cukup jelas, Ibu akan bagi roomnya. Silakan berdiskusi ya, yang aktif ya Nana. Yuk, silakan join dengan mengklik pilihan joinnya. Halo, Bu. Halo. Silakan. Kita berdiskusinya 20 menit ya Nana. Baik, Bu. Yuk, silakan. Silakan. Jadi yang presentasi Leo ya. Ketuanya Ebet kan? Ya, tentukan siapa ketuanya. Aku yang buat peta konsep. Ya. Sudah dibuka belum LKPD-nya? Udah, Nah, Bu. udah, Bu. Nah, pertanyaannya apa saja di situ? Ya, tadi Ada 4, Bu. Pertanyaannya. apa yang dimaksud PPKM kan ya? Yang di LKPD ada berapa soal totalnya semua? Kalau kalian sudah telaah. 4 soal, Bu. Ada 4 soal, 4 pertanyaan kan? Ya, yang pertama apa? Apa fungsi PPKM? Apa itu PPKM? Berarti belum dilihat kan? Coba dibuka dulu, di-download, ditelaah satu-satu. Ini, Bu, jelaskan ini maksud dengan interaksi antar ruang. Betul, yang jebet ya. Itu soal pertama dijawab, silakan. Kemudian yang kedua. Kedua ya bukan Bu, siapa? yang tabel itu. Iya, tabel apa tuh, Nak? Yang contoh-contoh interaksi di antar daerah. Pintarnya. Itu contoh interaksi di gambar-gambar itu, Bu. Iya, ada gambar-gambar, betul. Yang keempat, makanya dibuka LKPD, jangan liatin Bu Rara, dibuka. Dilihat. Yang keempat yang tadi, Bu, yang buat pertanyaan PPKM itu. Iya, yang untuk kalian diskusikan ya, untuk dipresentasikan ya. Ya, ditelaah, dikerjakan. Ayo Ibu Rara memantau kalian. Kalau tidak ada yang dimengerti atau kalian kurang dalam mencari solusi, boleh memanfaatkan referensi dari tempat lain. Silakan. Jadi nanti ketuanya siapa ya, guys? Aku. Ya, Ibu Rara tulis ya, ketuanya Ivana. Apalagi? Yang bikinnya Engelbert ya? Iya, Bu. Ya, teman-temannya Nak, berdiskusinya Nak. Yuk. Yang presentasi nanti Leo, Bu. Ya, silakan. Lanjutkan diskusinya.
Desain kabel aja ya. Eh, Silakan, yuk yang aktif. guys, menurut kalian tuh PPKM kayak gimana? Halo? Pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, itu maksud aku. Nah, Nah, Oke. tuh. boleh tuh. Tuh yang jabat udah ada chatnya tuh. Tadi Coba. kan di soal kedua ini dampaknya PPKM ya bagi interaksi antara daerah atau kota saat Nah, ini, iya. terutama mobilitas antar kota. Nah, menurut kalian tuh kayak gimana? Berkurang Tuh jadi susah sih mau ya. kemana-mana. Jadi kan nggak bisa Ekonomi kemana. terhambat lah ya. Ekonomi terhambat. Kebutuhannya makin susah untuk dipenuhi. Jalan pada tutup. Oke. Nah, terus tuh di soal ketiga nih, tadi mengapa PPKM berpengaruh terhadap interaksi antar daerah atau kota saat ini? Karena Nggak bisa pergi ke luar daerah. Karena mobilitas masyarakat terhambat. Boleh tuh. Ya, sambil ada bagian yang menulis. Terus dapat menekan jumlah penekanan yang terkena, apa sih? Jumlah COVID-19 juga kan ya? Nah, iya benar. Di soal keempat ini, cara mengatasi dampak dari PPKM, terutama mobilitas kota atau interaksi antar kota saat ini. Menurut kalian, cara mengatasinya gimana nih? Ya sih ngikutin peraturan pemerintah sih. 5M. Jangan ke 5M. Ya kayak gitu. Oke. Yang lain, ada pendapat? Lakukan kegiatan secara daring. Oke. Yang lain ada lagi? Ayam satu. Yang lain boleh berpendapat loh kalau nggak setuju sama temennya atau mau menambahkan. Ya, boleh nih kasih saran nih menurut kalian. Kalian setuju nggak nih sama teman-temannya kita ini? Dari saran teman-teman kita. Setuju aja. Setuju. Setuju aja. Jangan pakai aja. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Nanti catatannya kirim ya, mau dibuat peta konsep. Ini bikin. Oke. Jangan lupa ya disusun di laporannya dibuat ya Nana. Oke, Bu. Nanti kirim mind mapping-nya melalui apa Nana? Google Classroom, Bu. Iya, Google Classroom ya. Sesuai kantong tugasnya. Lanjutkan diskusinya, sudah baik. Baik. Harus lebih aktif lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bagus, ketuanya sudah memimpinnya, sudah bagus. Anggotanya ayo berpartisipasi yang lain. Bu akan ke Oke. Oke, kalian sudah selesai Oke, belum? Udah kok. Aman-aman lah. Ini aku yang presentasinya ya. Aku siap loh. Ini kelompok ini. Iya, Bu. Sudah dibagi ketua-ketuanya, ketua, kemudian Sudah, Bu. Sudah semuanya. Siapa, Nak? Itu Aku yang Fitri Cesa, Bu. Presentasi Cesa. Yang bikin laporannya? Iya. Cele, Bu. Ketuanya siapa nih? Ketuanya Matthew, Bu. Matthew. Wah, mantap. Asistennya Brian. Keren. Ya, mau ngapain? Kemudian sudah ditelaah tadi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. LKPD-nya sudah. Kira-kira apa aja yang ada di LKPD-nya? Udah aman, Bu. Kita udah Ya, coba tanya kira-kira ada apa aja di LKPD-nya, anak-anak? LKPD-nya ada tugas pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kita presentasi itu yang keempat. Coba kalian lakukan pencarian, kalau nggak bisa dari temennya, boleh cari di referensi lain ya, anak-anak. Karena Bu kita cari dikit aja, Bu. Ya. Yang tadi kita belum jawab itu di handout ada nggak ya? Ya, ketuanya mana nih? Boleh nih ketuanya memimpin. Ya, Matt. Yuk. PPKM itu apa? PPKM itu semacam
Iya, diskusinya sama teman-teman. Lara Oh, hanya memantau kalian saja. itu namanya PKM itu teh. apa PKM namanya ya? kurang kalau dari 3 Juli. PPKM Karantina ya? Kita main Karantina. Nah, itu naik motor weh. PPKM bukan karantina. PPKM plus motor weh. Oh. Tapi kalau PPKM tuh toko-toko pada tutup kan ya? Kasian banget weh. Dampak Dan dagangan kecil tuh gak boleh lewat. Iya. dampaknya berarti berdampak pada perekonomian. Negatif. Ada yang positif sih sebenarnya. Ada positif, ada negatif. Yang negatif kira-kira apa ya? Yang negatif yang kayak jualan, orang yang jualan lah, yang di pinggir jalan itu. Udah digusur mereka. Oke, sebentar aku editin dulu. Udah diedit, udah bagus. Ya, kita diskusinya Ya, Bu. demikian. Hasil laporan diskusinya dikumpulkan di mana? Di GCR. Ya, di GCR ya. Nanti kalian akan kembali ke untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Betul sekali. Yuk kita mulai presentasinya, silakan. Aku dari kelompok Heruan. Ya, boleh. Kelompok hebat atau kelompok kuat? Ayo hebat. Yeay. Ayo kelompok hebat. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Rara. Saya Francesca, hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Mantap. Jadi kami mendapatkan beberapa permasalahan dari gambar yang tertera pada dari LKPD yang bertemakan PPKM. Itu apa itu PPKM? PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut PPKM. Sekian presentasi dari saya dan semoga bermanfaat dan jika ada salah kita mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, boleh tepuk tangan, Nana. Ya, untuk temannya. Silakan kelompok kuat menanggapi kelompok hebat terlebih dahulu. Nggak ada, Bu. Soalnya yang dijelaskan oleh Princesa tadi udah lengkap sih, Bu. Mudah dipahami juga tadi. Selamat pagi teman-teman, saya Leonardo dari kelompok kuat. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya mengenai PPKM. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan PPKM? Dua, apa dampak PPKM bagi interaksi antar daerah atau kota saat ini, mobilitas antar kota? Tiga, mengapa PPKM berpengaruh terhadap interaksi antar daerah atau kota saat ini? Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi dampak dari PPKM tersebut, terutama bagi mobilitas kota dan interaksi antar kota saat ini? Jawaban nomor 1, PPKM adalah kepanjangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Peran pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat terutama terkait potensi kerumunan. PPKM sudah berjalan sejak 3 Juli dan akan berakhir pada 20 Juli 2021 dan akan diperpanjang. Jawaban nomor 2, dampaknya adalah sulitnya berinteraksi antar daerah atau kota, sulitnya akses keluar masuk jalan, ditutupnya akses keluar masuk antar daerah atau kota. Ya, karena mengapa PPKM berpengaruh terhadap interaksi antar daerah atau kota saat ini? Karena sulit untuk melakukan aktivitas antar daerah atau kota, banyak orang mengalami penurunan pendapatan karena pekerja dibatas, dapat menekan jumlah penderita COVID-19 karena adanya PPKM. Dan terakhir nomor 4, cara mengatasi dampak dari PPKM. Mematuhi peraturan pemerintah, sadar dan menjalankan 5M, memberikan pembinaan kepada masyarakat penekanan atau penurunan COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Iya. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali kelompoknya. Ya, bagus. Ya. Kelompok kuat, apakah ada tanggapan mengenai presentasi dari kelompok hebat? Apakah ada tanggapan mengenai presentasi kelompok kuat? Udah bagus kok. Bagus banget, Bu. Tapi... Nah, anak-anak, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, ya, menurut kalian kesimpulan dari materi diskusi kita pagi ini apa? Kesimpulan. Dapat mengetahui arti dari PPKM dan dampaknya.
Iya, bisa mengetahui arti PPKM dan dampaknya. Selain itu, Kayak kerjasama warga Indonesia untuk melaksanakan PPKM. Iya, perlunya kerjasama antara setiap warga Indonesia untuk melaksanakan PPKM. Iya, ada lagi. Apalagi berinteraksi lewat jalur internet. Iya. Apa? Berinteraksi lewat komunikasi. Oke. Berinteraksi antar ruang bisa dilakukan tidak hanya sebatas orangnya yang berpindah atau barang yang berpindah gitu ya kan, tetapi juga bisa melalui internet atau daring atau online ya kan, melalui komunikasi. Nah, kalau Ibu tanya kelebihan dan kekurangan dari kegiatan diskusi kita pagi ini. Tidak ada kekurangan. Tidak kekurangan, bagus semua. Lancar kok, Bos, bagus, Bu. Ya, bagus semuanya ya. Nah, Ibu luruskan ya. Ibu memberikan penguatan umpan balik kepada kalian terkait hasil presentasi kalian. Ya, Ibu Rara sudah membuat catatannya ya. Yang pertama, kelompok hebat tadi ya mengatakan hanya sebatas apa PPKM, apa dampak PPKM, mengapa PPKM, bagaimana cara mengatasi dampak PPKM. Tetapi tidak dikaitkan, mohon maaf nih ya, kurang tepat, tidak dikaitkan dengan interaksi antar ruangnya. Kan ditekankan adalah kaitan antara PPKM dengan interaksi antar ruangnya. Ya. Oke, lebih teliti lagi ya nak ya. Ya, Bu. Dan, nah, harusnya ya tadi seperti kelompok hebat, tadi kelompok hebat ya yang harus diperbaiki. Yang seperti kelompok kuat ya, mereka menelaah semuanya ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian dapatkan dari permasalahan yang kalian sudah lihat tadi ya. Nah, yang pertama, apa itu PPKM? Betul dijawabnya ya. PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang dimana ini adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah, tepat sekali, yang diberlakukan sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Semoga kita doakan tidak bertambah perpanjangannya ya. Kalau masyarakatnya patuh tidak bertambah. Kemudian aturan ini dibuat adalah untuk sebenarnya bukan melarang masyarakat dalam artian tidak mengekang masyarakat untuk tidak beraktivitas ya, tetapi adalah ditekankan untuk supaya Indonesia ini loh bisa terbebas dari COVID-19 karena angka penyebarannya sudah cukup tinggi ya, setiap hari kurang lebih hampir sekitar 20.000 ya orang Indonesia, terutama kota-kota besar Jabodetabek terpapar COVID-19, terutama daerah kita ya, wilayah Jakarta. Ya, bisa satu kampung saja itu bisa, satu RT, ya bayangkan RT itu kan luas ya, banyak ya, ada berapa puluh rumah, berapa rumah tangga, berapa orang di dalam itu terpapar COVID-19. Ya, jadi untuk mengatasi hal tersebut biar penyebarannya nggak bertambah parah, akhirnya pemerintah mengambil jalur PPKM. Tidak berarti masyarakatnya tidak boleh beraktivitas, tetap bisa beraktivitas, tapi dibatasi. Ya, paham ya? Kemudian, apalagi tadi pertanyaan berikutnya, apa dampak PPKM bagi interaksi antara daerah atau kota saat ini? Dampaknya yang kita tahu, ya, tetap ada aktivitas, tetap ada interaksi antar ruang, tetapi dibatasi. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang boleh beraktivitas. Contohnya apa? Seperti karyawan apa? Orang tuanya ada yang bekerja, misalnya, misalnya pegawai rumah sakit, ya dokter, perawat itu boleh. Apotek. Ya apotik, betul, ya itu boleh. Kemudian apalagi? Bagian kesehatan boleh. Kemudian kalau bagian petugas ambulan, petugas PPU itu diperbolehkan ya kan, polisi itu diperbolehkan, atau orang-orang yang bekerja di kantor tapi hanya beberapa persen saja yang diperbolehkan. Ya, itu ya dampaknya artinya akan terasa sulit
untuk akses keluar masuk dan akan terasa sulit juga interaksi yang terjadi antar daerah atau antar ruangnya. Kemudian mengapa PPKM berpengaruh terhadap interaksi antar daerah atau kota saat ini? Ya, ada dua hal yang bisa kita lihat ya Nana ya. Tadi jawabannya apa tadi kelompoknya kuat? Mengapa PPKM berpengaruh? Karena dua hal, bisa mengurangi pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang pekerjaannya sebagai wirausaha, ya, pedagang-pedagang kaki lima, ya, itu merasa sangat sulit karena tidak ada orang yang melakukan interaksi antar ruang, akhirnya penjualan akan menurun, ya, pedagang-pedagang kelontong, ya, itu merasakan. Nah, ojek-ojek online mungkin seperti itu juga, ya, tidak ada penumpangnya, angkot-angkot seperti itu. Tapi sisi positifnya adalah mampu menekan laju penularan COVID-19, ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi dampak dari PPKM terhadap mobilitas atau interaksi ruang yang terjadi pada masyarakat kota atau desa saat ini? Tadi jawabannya adalah cara mengatasinya, ya kitanya harus patuh, kamunya harus patuh, ya. Kemudian kalau kita nggak patuh ya akan diperpanjang. Ya, tetap jalanin protokol kesehatan, apa susahnya sih pakai masker keluar rumah, apa susahnya sih cuci tangan, apa susahnya sih makan makanan yang sehat, ya kan? Ya, jalanin protokol kesehatan, patuhi ya aturan pemerintah. Kemudian apa lagi? Ya, pemerintah juga nggak tinggal diam kok. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa bantuan sosial kepada masyarakat. Ya, itulah penguatan mengenai materi diskusi kita pada pagi ini. Ibu akan bertanya kepada kalian, kesimpulan dari keseluruhan materi kita pagi ini mengenai materi interaksi antar ruang. Dapat memahami syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Betul, dapat mengetahui saja terjadinya interaksi antar ruang. Cesa juga betul, dapat bekerja sama, ya. Kelebihan dan kekurangannya dari materi hari ini, pelajaran kita hari ini apa Nana? Tidak kekurangan Bu, tidak ada kekurangan. Ada kekurangan. Baik. Bagus. Lancar. Ya, lancar. Nah, Bu Rara akan mengumumkan siapa yang mendapatkan iya. Ya. Semuanya hebat, semuanya keren ya. Walau tetap ada yang lebih baik kelompok apa nih? Kuat. Kelompok kuat. Ya, selamat. Ya, tepuk tangan dong. Ya, kalian memang kuat ya. Nah, anak-anak, silakan sebelumnya kalian sebelum kita mengakhiri ya, kalian Ibu tunggu untuk mengerjakan post-test. Oke, Bu. Anak-anak kerjakan post-test, waktunya 2 menit. Ya, sudah ada 3 jawaban. Tuntas. Leo sudah tuntas. Vincent juga remedial nanti sama Ibu Rara. Sebelum kita mengakhiri, hikmah apa yang bisa kita peroleh dari interaksi antar. Kita bisa membantu orang, Bu, jadi sadar lingkungan sekitar. Iya, betul sekali, Jebet ya. Dengan kita jadi punya rasa empati, Bu, sama manusia. Iya, punya rasa empati. Nah, materi pertemuan berikutnya anak-anak adalah Ibu akan membahas letak dan luas wilayah Indonesia. Jadi, semuanya sudah kalian dapatkan ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Hari ini Ibu pimpin doanya, silakan tutup matanya, ya, lipat tangannya, tundukkan kepala, Ibu akan memimpin sesuai dengan kepercayaan kita. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami semua, sehingga di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Itulah video praktik mengajar saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya selama ini. Saya berjanji akan mendedikasikan diri saya dalam bidang pendidikan, terutama profesi saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.